Pernah nggak kamu ngerasa hidup itu kayak jalan di tempat? Setiap hari kerja, tiap hari capek. Tapi setiap akhir bulan rasanya selalu sama. Uang datang, numpang lewat, lalu hilang. Dan kamu bahkan nggak bisa nunjuk ke satu hal besar buat disalahin semuanya habis buat hidup. Bukan karena kamu boros, tapi karena setiap keputusan kecil harus dipikirin. Beli kopi atau enggak, masak atau pesan, bayar ini sekarang atau nanti. Hidup kamu penuh hitung-hitungan yang nggak pernah berhenti. Dan yang paling capek itu bukan soal uangnya. Yang paling capek itu di kepala. Selalu waspada, selalu mikir kemungkinan terburuk. Satu pesan masuk dari bank aja bisa bikin jantung deg-degan. Lucunya, di saat kamu lagi di posisi kayak gini, semua orang mendadak jadi ahli keuangan. Katanya tinggal lebih hemat, tinggal disiplin. Seolah masalahnya cuma soal niat, bukan realita hidup yang makin mahal. Padahal kenyataannya, banyak orang yang hidup pas-pasan itu bukan gak mau berubah. Mereka mau nabung, mau tenang, mau punya pegangan. Mereka cuma gak pernah diajarin mulai dari mana. Masalahnya, saran yang sering kita dengar itu terlalu jauh dari titik nol. Disuruh mikirin masa depan. Padahal hari ini aja masih ngos-ngosan. Disuruh nabung besar, padahal nabung kecil aja belum pernah berhasil. Di kesempatan ini, gue nggak mau ngajarin teori ribet. Gue cuma mau cerita soal satu kebiasaan kecil yang awalnya gue anggap receh. Tapi ternyata pelan-pelan ngerubah cara gue ngelihat uang. Gue bukan siapa-siapa, bukan pakar keuangan. Cuma orang biasa yang pernah ngerasa hidup itu berat karena uang. Kalau kamu ngerasa hidup dari gaji ke gaji itu memalukan, gue mau kamu berhenti mikir kayak gitu sekarang. Karena faktanya, hampir setengah anak muda hari ini hidup persis di posisi itu. Kamu nggak sendirian. Kamu cuma hidup di zaman yang mahal. Masalahnya bukan karena orang-orang ini malas, bukan karena mereka nggak usaha, tapi karena penghasilan mereka habis untuk kebutuhan paling dasar. Tempat tinggal, makan, transportasi, dan tagihan yang datang tanpa kompromi. Dan yang bikin situasi ini makin berat, banyak dari kita hidup dengan utang. Bukan buat gaya hidup, tapi buat nutup celah hidup. Sedikit-sedikit, sampai akhirnya numpuk dan bikin sesak. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang bahkan gak siap kalau ada kejadian darurat. Bukan soal liburan atau belanja besar, tapi hal sederhana kayak servis motor, HP rusak, atau biaya dokter. Karena stres terlalu berat, akhirnya banyak orang memilih satu hal. Menghindar, nggak cek rekening, nggak buka aplikasi bank, karena setiap kali lihat angka, rasanya makin sesak. Di sisi lain, dunia kerja juga berubah. Banyak orang nggak punya gaji tetap, penghasilan naik turun. Hari ini ada, besok belum tentu, dan itu bikin nabung terasa mustahil. Masalahnya hampir semua nasihat keuangan dibuat untuk orang dengan penghasilan stabil. Padahal, kalau hidup kamu penuh ketidakpastian, yang kamu butuhin bukan rumus besar tapi pegangan kecil yang konsisten. Dan disinilah banyak orang salah langkah. Bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka mulai dari tempat yang terlalu jauh. Sebelum bicara soal rencana besar, kita perlu satu hal dulu. Rasa aman yang nyata. Kalau kamu pernah nyoba ngikutin nasihat keuangan populer, tapi selalu gagal, gue mau bilang satu hal dulu. Itu bukan karena kamu kurang disiplin. Seringkali nasihatnya memang nggak dibuat buat kondisi hidup kamu. Ambil contoh aturan paling terkenal, 50, ke 30, 20. Kedengarannya rapi, kedengarannya dewasa. Tapi kalau sebagian besar penghasilan kamu habis buat kebutuhan dasar, angka itu cuma jadi teori kosong. Buat banyak orang, realitanya bukan 50% kebutuhan dan 30% keinginan. Realitanya, 90% bertahan hidup, 10% berharap nggak ada masalah bulan ini. Dan di kondisi itu, disuruh mikirin tabungan besar justru bikin stres. Nasihat lain yang sering muncul adalah otomatisin tabungan. Setiap gajian uang langsung dipindahin. Kedengarannya pintar, sampai 3 hari kemudian, kamu harus narik uang itu lagi buat kebutuhan mendadak. Dan yang paling bahaya dari semua ini, bukan uangnya yang balik lagi,
Tapi ceritanya di kepala kamu, gue memang nggak bisa nabung. Sekali cerita itu tertanam, kamu berhenti nyoba. Ada juga nasihat membangun dana darurat 3-6 bulan. Saran itu benar, penting, tapi buat orang yang belum pernah punya tabungan sama sekali, itu terasa mustahil. Itu seperti nyuruh orang yang belum bisa berenang untuk langsung nyebur ke laut. Bukan karena tujuannya salah, tapi karena langkah pertamanya terlalu jauh. Jadi sebelum kita bicara soal rencana besar, investasi atau masa depan, kita perlu satu hal dulu. Cara paling sederhana untuk berhenti merasa gagal setiap kali nyoba nabung. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Aturannya sesederhana ini. Setiap kali kamu dapat penghasilan apapun, sisihkan 310.000 ke tabungan terpisah. Gaji, kerja lepas, proyek sampingan, bonus kecil selama kamu dibayar, aturan ini jalan. Gue tahu, di titik ini banyak yang mikir, serius cuma 310.000? Dan justru itu poinnya. Ini bukan soal bikin kamu kaya, ini soal bikin kamu mulai. Langkah pertama yang wajib kamu lakuin adalah buka rekening tabungan baru. Harus baru, harus mulai dari nol. Bukan rekening lama yang isinya keluar masuk tanpa arah. Kasih nama rekening itu sesuatu yang bikin kamu ngerasa punya tujuan. Bukan tabungan, tapi sesuatu yang punya makna. Karena setiap kali kamu lihat namanya, otak kamu diingatkan. Ini penting. Sekarang tentuin ambang penghasilan kamu. Kalau kamu digaji rutin, berarti setiap gajian, kalau penghasilan kamu nggak tetap, tentuin angka. Misalnya setiap kali kamu dapat minimal sekian, baru aturan ini jalan. Dan ini bagian yang sering gue larang. Jangan otomatis, lakuin manual setiap kali karena kamu perlu merasakan prosesnya. Setiap kali kamu mindahin 310.000 itu, otak kamu belajar satu hal penting, gue dapat uang, dan gue aman. Dan pelan-pelan, tanpa kamu sadari, kebiasaan ini mulai ngebentuk identitas baru. Bukan orang yang gak bisa nabung, tapi orang yang selalu nyisihin uang sekecil apapun itu. Gue mau kamu bayangin satu momen sederhana. Kamu bangun pagi, buka HP dan nggak ada rasa deg-degan. Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu tahu kalau hari ini ada apa-apa, kamu nggak sendirian. Buat orang yang hidup pas-pasan, rasa aman itu mahal. Bukan soal liburan atau barang baru, tapi soal tahu bahwa satu masalah kecil nggak langsung meruntuhkan semuanya. Selama ini, banyak dari kita hidup di mode bertahan. Bukan hidup, tapi berjaga. Selalu siap kalau ada yang salah. Karena kita tahu kita nggak punya bantalan. Aturan 310.000 ini mungkin kelihatan kecil. Tapi buat otak kamu, ini seperti bilang, tenang, kita lagi bangun perlindungan. Dan yang berubah pertama kali itu bukan saldo. Yang berubah adalah cara kamu duduk, cara kamu bernapas, cara kamu ngadepin hari. Pernah ada momen di mana HP rusak atau kendaraan bermasalah. Dan untuk pertama kalinya, kamu nggak langsung panik. Kamu tarik napas, buka tabungan dan bilang ke diri sendiri, oke, gue bisa handle ini. Pada titik ini, kamu sadar satu hal penting. Uang bukan cuma alat bayar, tapi alat buat menenangkan pikiran. Dan kamu baru saja mulai memilikinya. Aturan ini nggak bikin hidup langsung mudah, tapi iya, ngasih kamu jarak-jarak antara masalah dan kepanikan. Dan jarak kecil itu ngubah segalanya. Ada satu hal yang jarang banget dibahas soal uang. Bukan soal angka, bukan soal strategi, tapi soal cerita yang kamu ulang terus di kepala kamu sendiri. Kalau selama bertahun-tahun kamu gagal nabung, lama-lama kamu nggak cuma percaya, gue belum bisa, tapi gue memang tipe orang yang nggak bisa nabung. Masalahnya otak kita suka konsisten sama identitas. Kalau kamu percaya kamu nggak bisa, nabung. Setiap keputusan kecil akan ngikutin keyakinan itu tanpa kamu sadari. Aturan 310.000 ini mulai ngerusak cerita lama itu. Bukan dengan ceramah, tapi dengan bukti kecil yang kamu lihat sendiri setiap kali saldo tabungan bertambah. Sekali kamu berhasil, ceritanya mulai berubah. Gue bisa nabung, walaupun kecil, dan otak kamu langsung nyatet itu sebagai fakta baru. Dari situ keputusan lain ikut berubah.
Kamu jadi lebih mikir sebelum ngeluarin uang. Bukan karena takut, tapi karena kamu punya sesuatu yang pengen dijaga. Inilah yang disebut identitas finansial. Bukan soal berapa banyak uang kamu punya, tapi siapa diri kamu saat ngadepin uang. Dan saat identitas itu berubah, uang berhenti jadi musuh, ia jadi alat, dan kamu berhenti merasa selalu tertinggal. Sekarang pertanyaannya sederhana. Setelah kamu mulai nyisihin 310.000 secara konsisten, apa langkah berikutnya? Karena tanpa urutan yang jelas, semua niat baik gampang buyar. Langkah pertama bukan nambah jumlah, bukan cari investasi, tapi memastikan satu hal. Kamu bisa melakukan ini berulang kali tanpa stres. Kalau 310.000 masih terasa berat, itu nggak apa-apa. Lebih baik konsisten kecil daripada besar tapi berhenti. Tujuan awalnya cuma satu, bikin nabung terasa normal. Setelah beberapa minggu, kamu akan ngerasa ada titik di mana, kok ternyata aman ya? Disitulah kamu boleh mulai naikin jumlah pelan-pelan, sesuai kondisi. Target pertama kamu bukan kebebasan finansial. Target pertama kamu adalah dana darurat sekitar 31 juta. Angka ini cukup buat banyak masalah kecil berhenti jadi bencana. Dan saat masalah datang, karena pasti datang, pakai uang itu tanpa rasa bersalah. Itu bukan kegagalan. Itu bukti sistemnya bekerja. Setelah dana darurat kecil terbentuk, barulah kamu mikir soal langkah lebih besar. Bukan karena terpaksa, tapi karena kamu sudah punya pijakan. Urutan ini penting bukan karena rumit, tapi karena manusia butuh progres yang masuk akal. Dan untuk pertama kalinya, kamu nggak lagi ngejar ketertinggalan kamu lagi bangun fondasi. Gue nggak akan bilang aturan ini bakal bikin hidup kamu langsung gampang. Karena kenyataannya, hidup tetap punya caranya sendiri buat ngasih kejutan. Tapi yang berubah adalah cara kamu berdiri saat kejutan itu datang. Perbedaan terbesar dalam hidup finansial bukan antara kaya dan miskin, tapi antara panik dan siap. Antara merasa sendirian dan merasa punya pegangan. Orang sering berpikir punya tabungan itu soal jumlah besar. Padahal seringkali beberapa juta rupiah saja sudah cukup untuk menghentikan kepanikan dan mengembalikan kendali. Kalau selama ini kamu selalu merasa gagal soal uang, gue harap satu hal berubah setelah nonton ini. Bukan kondisi kamu, tapi cara kamu ngelihat diri kamu sendiri. Kamu nggak tertinggal, kamu nggak rusak, kamu cuma belum pernah dikasih cara yang cocok sama hidup kamu. Dan kalau hari ini kamu cuma bisa mulai dari 310.000, itu bukan kecil. Itu langkah pertama menuju hidup yang lebih tenang. Nggak perlu nunggu gaji naik, nggak perlu nunggu hidup rapi, mulai dari kondisi sekarang dengan apa yang kamu punya. Kalau video ini ngebantu kamu, simpan, kembali lagi saat kamu ragu, dan ingat satu hal, tenang itu dibangun, bukan ditunggu.